warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ruang kolaborasi pada sesi kedua ini, perkenankan saya akan mempraktikkan coaching berbasis supervisi. Pada waktu ini, saya sebagai coach, yaitu Susanti, saya selaku guru SD Negeri Gumelar Kidul, CGP Angkatan 7, sedangkan coachnya adalah rekan saya, Bu Rofiqah Dwi Susanti dari SMP Negeri 3 Kebasen. Untuk basis masalahnya setelah Bu Rofi disupervisi pagi tadi, kemudian Bu Rofi selaku guru menemui Bu Santi selaku kepala sekolah. Beliau ingin mengobrol, memperbincangkan tentang kesulitan tadi pagi. Berikut untuk praktik coaching berbasis supervisi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Rofi. Mohon maaf, apakah Ibu ada waktu luang untuk berbincang-bincang dengan saya? Iya, Bu. Silakan masuk, silakan duduk juga, Bu Rofi. Terima kasih, Bu. Jika berkenan, saya ingin berbincang dengan Ibu mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan tadi pagi saat supervisi. Boleh, Bu. Kebetulan saya sedang santai, jadi kita bisa ngobrol. Kiranya apa yang bisa saya bantu? Sepertinya wajah Bu Rofi sedang murung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya, sama-sama Bu Rofi. Kalau boleh tahu hal apa yang ingin dibahas kali ini, Bu Rofi? Kalau boleh tahu hal apa yang ingin dibahas kali ini? Begini Bu, tadi pagi kan Ibu sudah mensupervisi saya, namun saya belum puas dengan praktek pembelajaran yang saya telah lakukan. Oh, belum puasnya kalau boleh tahu pada bagian mana, Bu Rofi? Tadi sewaktu saya mengajar materi tentang pembuatan magnet di akhir pembelajaran, saya mengadakan evaluasi. Ternyata sebagian besar siswa banyak yang nilainya di bawah KKTP, Bu. Saat pembelajaran, siswa-siswi juga terlihat kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Saya jadi merasa agak kecewa. Oh iya Bu, saya paham dengan perasaan Bu Rofi saat ini. Jadi yang saya tangkap dari cerita Bu Rofi tadi, bahwa Bu Rofi kurang puas dengan praktek pembelajaran yang dilakukan tadi pagi karena hasil evaluasi siswa banyak yang di bawah KKTP dan siswa terlihat tidak bersemangat saat pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya, betul, Bu. Dalam perbincangan singkat ini, apa sih yang ingin Bu Rofi dapatkan di akhir percakapan? Ibu, saya nanti ingin dapat pencerahan bagaimana caranya biar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan hasil evaluasinya juga bisa tuntas semuanya, Bu. Oke, Bu Rofi. Ya, Bu. Oke, Bu Rofi. Menurut Ibu, apa sih indikator siswa dikatakan bersemangat dalam pembelajaran dan hasil evaluasi bisa tuntas? Menurut saya, siswa yang bersemangat itu apabila mau aktif dalam pembelajaran, Bu, dan mau bertanya jika belum paham, sehingga nantinya nilai evaluasi yang didapatkan ya bisa di atas 70. Iya, Bu Rofi. Nah, jika seperti itu harapannya, sebetulnya apa sih yang sekarang mungkin membuat semangat mereka menurun dan nilainya masih di bawah KKTP, Bu? Mungkin karena saat mengajar saya tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya, Bu. Seperti yang Ibu ketahui tadi pagi saya hanya menggunakan tayangan slide saja sehingga siswa pasif saat pembelajaran. Tadi disebutkan bahwa Bu Rofi tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar siswa bagaimana yang dimaksud Bu Rofi? Jadi gini Bu, sebelum pembelajaran saya memang telah melaksanakan tes diagnostik untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Ternyata hasilnya ada 3 jenis gaya belajar yang mendominasi, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Namun setelah tahu hasil identifikasi tersebut, saya tidak menindaklanjuti dengan menyediakan kebutuhan siswa
terkait gaya belajarnya, Bu. Oh, begitu ya Bu Rofi. Media pembelajaran yang bervariasi. Untuk gaya belajar visual, mungkin saya bisa sediakan poster atau infografis. Untuk auditori, mungkin saya bisa mengkreasikan lagu anak yang diganti liriknya sesuai dengan materi. Sedangkan yang kinestetik, saya sediakan alat untuk percobaan membuat magnet, Bu. Bagus, Bu. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan terkait dengan gaya belajar siswa yang berbeda, Bu Rofi? Saya akan mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok, Bu, berdasarkan gaya belajar mereka. Dengan harapan jika ada kesamaan gaya belajar, maka siswa akan bersemangat dan semakin paham dengan materi pelajaran saya. Iya, Bu. Untuk praktik tadi pagi, kira-kira jika ada skala 1 sampai 10, Ibu ada di posisi angka berapa? Dan ke depan kira-kira akan ditingkatkan menjadi berapa kalau boleh tahu, Bu? Menurut saya sih saat ini saya masih di posisi angka 6, Bu. Untuk kedepannya ya saya berharap bisa menjadi 9 atau bahkan bisa 10, Bu. Luar biasa semangatnya Bu Rofi. Skala 9 atau 10 itu yang seperti apa gambarannya Bu? Coba dijelaskan. Iya Bu, jika 90% atau bahkan 100% anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran yang akhirnya hasil evaluasinya juga sudah di atas KKTP semuanya. Bagus itu Bu Rofi. Nah, untuk mencapai angka tersebut, apa yang bisa dilakukan Bu Rofi dalam waktu dekat ini? Untuk waktu dekat ini ya saya akan menyiapkan rancangan pembelajaran yang menarik agar siswa antusias mengikuti pembelajaran, Bu. Rancangan pembelajaran yang menarik itu yang bagaimana Bu? Jadi gini Bu, saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ya. di awal pembelajaran selain apersepsi, saya juga akan menyisipkan ice breaking agar siswa lebih siap mengikuti pembelajaran. Kemudian menyiapkan berbagai media sesuai gaya belajar mereka. Setelah itu saya mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Mudah-mudahan siswa akan lebih antusias ya Bu mengikuti pembelajaran sehingga hasil evaluasi akan meningkat. Oke Bu, itu ide bagus. Menurut Bu Rofi, kendala apa yang mungkin dihadapi jika rencana tersebut dilaksanakan? Nah itu Bu, mungkin nanti saya akan terkendala pada saat menyiapkan media berupa poster atau infografis. Karena jujur saja saya kurang mahir untuk menggambar Bu. Kalau begitu, apa solusi yang bisa dilakukan Bu Rofi dengan kendala yang dialami Bu? Oh iya Bu, mungkin saya akan minta diajari Bu Novi apa ya? Beliau kan jago otak-atik Canva. Nanti saya buat poster atau infografis dengan Canva saja, biar hasilnya juga lebih bagus ya Bu. Nah, itu bisa Bu Rofi. Ibu bisa berkolaborasi dengan Bu Novi agar bisa membuat media belajar visual yang lebih menarik siswa. Mungkin ada solusi lainnya, Bu? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, Bu Rofi. Tadi kan sudah dapat solusi atas kendala dalam membuat media belajar visual. Apakah ada kendala lainnya, Bu? Mungkin saat pelaksanaan nanti ada kelompok yang cepat dalam berdiskusi dan ada yang melebihi batas waktu Bu. Nah, bisa jadi itu, Bu. Bagaimana solusinya untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Selain membatasi waktu diskusi agar efektif, mungkin saya perlu membimbing secara intens kelompok yang merasa kesulitan. Sedangkan untuk kelompok yang sudah selesai berdiskusi, akan saya berikan video tentang materi pembelajaran untuk menambah pemahaman mereka, sehingga tidak mengganggu kelompok lain yang belum selesai. Ide bagus itu, Bu. Kira-kira untuk rencana perbaikan pembelajaran tadi akan dilaksanakan kapan ya, Bu, kalau boleh tahu? Secepatnya dong, Bu. Setelah ini saya akan membuat modul ajar, kemudian menyiapkan berbagai media belajar baru. Minggu depan saya laksanakan pembelajaran yang sudah terencana tersebut, Bu. Iya, Bu Rofi. Jadi minggu depan ya sudah terlaksana untuk mendukung perencanaan tersebut. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu saat ini? Mungkin Bu Novi saja, Bu, sekalian ngajarin Canva. Beliau saya yakin mampu membantu saya.
Saya setuju, Bu. Nah, dari perbincangan kita dari awal hingga akhir ini, apa sudah ada gambaran cara yang akan dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran tadi pagi agar hasilnya memuaskan, Bu? Iya, Ibu. Saya sudah dapat pencerahan hal apa saja yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menyusun modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, saya siapkan berbagai media belajar yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar siswa. Setelah itu, minggu depan saya akan laksanakan rencana pembelajaran dengan menyisipkan ice breaking agar siswa makin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran tadi akan dilaksanakan kapan ya, Bu, kalau boleh tahu? Secepatnya dong, Bu. Setelah ini saya akan membuat modul ajar, kemudian menyiapkan berbagai media belajar baru. Minggu depan saya laksanakan pembelajaran yang sudah terencana tersebut, Bu. Iya, Bu Rofi. Jadi minggu depan ya sudah terlaksana untuk mendukung perencanaan tersebut. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu saat ini? Mungkin Bu Novi saja, Bu, sekalian ngajarin Canva. Beliau saya yakin mampu membantu saya. Saya setuju, Bu. Nah, dari perbincangan kita dari awal hingga akhir ini, apa sudah ada gambaran cara yang akan dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran tadi pagi agar hasilnya memuaskan, Bu? Iya, Ibu. Saya sudah dapat pencerahan hal apa saja yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menyusun modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, saya siapkan berbagai media belajar yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar siswa. Setelah itu, minggu depan saya akan laksanakan rencana pembelajaran dengan menyisipkan ice breaking agar siswa makin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa rencana Bu Rofi. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya lega dan makin semangat, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu, saya ikut senang. Semoga rencana perbaikan pembelajaran yang dilakukan Bu Rofi berjalan dengan lancar, Bu. Amin. Terima kasih atas solusi dan dukungannya ya, Bu. Sama-sama Bu Rofi. Jangan lupa minggu depan jika sudah melaksanakan, saya ingin tahu hasilnya ya. Kita bisa bahas lagi bersama. Siap, Ibu. Saya pamit undur diri ya. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Rofi. Bu Rofi. Demikianlah untuk praktek coaching saya antara saya dengan rekan saya Bu Rofi. Untuk refleksinya, mari kita refleksikan coaching hari ini yang sudah berjalan baik selama percakapan. Selama percakapan tadi sepertinya saya sudah menggunakan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dari alur tirta tersebut itu juga saya sudah melaksanakan, sudah berusaha untuk kehadiran penuh, untuk konsentrasi, fokus, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk praktek coaching yang saya lakukan tadi, yaitu bahasa tubuh saya merasa masih agak kaku, kemudian perbendaharaan kata atau kalimat masih perlu ditambah agar lebih variatif. Kemudian untuk yang saya lakukan agar kondisi present atau kehadiran penuh, sebelum coaching saya usahakan tenang, kemudian menghela nafas panjang, bisa juga dengan minum air hangat. Jadi ketika sebelum coach datang, kita sudah berusaha tenang. Kemudian saat coaching, saya usahakan pandangan fokus ke coach, kemudian meminimalisir kegiatan lain selain misalnya mencatat hal-hal yang penting atau kata kunci yang dikemukakan oleh coach. Kemudian yang terakhir untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan berusaha menerapkan dengan rekan guru lainnya agar terlatih dan terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Nah, untuk itu kepada coach saya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, Bu Rofi? Baik, Bu. Terima kasih. Yang saya rasakan memang ada kenyamanan karena di samping kita berkomunikasi dengan baik, nyaman, terasa tidak ada jarak sehingga
kita benar-benar bisa merasakan adanya kondisi yang menyatu antara coach dan coachee, Bu. Ya, terima kasih Bu Rofi atas refleksi dan umpan baliknya. Sama-sama, Bu. Demikian Bapak Ibu praktek coaching antara saya dengan rekan sejawat. Semoga menambah referensi dan menambah pengalaman bagi saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.